saya mau mengembalikan. Akhirnya viral dan saya tahu ternyata harga jam itu fantastis sekali. 24 jam itu ada di rumah kita pun kita nggak bisa tidur gitu. Warga mengembalikan sejumlah barang milik Ahmad Sahroni yang diambil pada 30 Agustus 2025 lalu. Di antara barang-barang yang dikembalikan ada jam tangan Richard Mille seharga 11 miliar rupiah. Setelah jam tangan mewah merek Richard Mille milik Ahmad Sahroni diambil seorang remaja, orang tua remaja ini mendatangi kantor RW 06 Kebon Bawang. Mereka mengembalikan jam tangan senilai 11 miliar rupiah itu. Pengembalian jam tangan ke ketua RW disaksikan sejumlah warga dan RT setempat. Sebelum mengembalikan jam tangan, orang tua remaja ini mengatakan kepada anaknya bahwa jam tangan yang diambil bukan haknya, jadi harus dikembalikan. Bahwa apabila ada warga yang ketika terjadi penjarahan ikut ngambil, baik itu berupa barang yang dengan nilai tinggi atau apapun, segera dikumpulkan ke kantor RW 06. Nah, dari pihak teman-teman LMK ada yang menginisiatif ke kumpul di kelurahan, akhirnya kami ada beberapa kemarin tadi ya barang itu dia kembalikan ke sana. Dilansir dari website resmi Richard Mille, jam tangan Sahroni dengan McLaren Speedtail merupakan jam tangan edisi terbatas. Jam tangan ini hanya diproduksi 106 buah saja di dunia, dibanderol dengan harga $695.000 Amerika Serikat atau jika dirupiahkan sekitar 11 miliar rupiah menurut laman chrono24.com. Tak hanya jam tangan dari rumah Ahmad Sahroni di Tanjung Priuk, Jakarta Utara, sejumlah barang berharga juga dikembalikan warga. Barang-barang itu diserahkan melalui Polres dan diterima pihak keluarga. Tim Liputan, Kompas TV. Dan saudara, saat ini sudah bergabung bersama Kompas TV, Ibu Andriani Juwita, orang tua dari remaja yang mengembalikan jam tangan Richard Mille milik Ahmad Sahroni. Ibu Yani, selamat siang. Bu, bagaimana kronologi saat putra Ibu menemukan jam tangan milik Sahroni? Selamat siang Mas Imron, terima kasih saya ajak live untuk meluruskan berita ini. Baik, silakan Ibu. Kronologi awalnya seperti yang sudah aku sharing sebelumnya juga, pada saat itu sebetulnya anakku sedang main bola dan memang kami sebagai orang tua sudah mengingatkan bahwasanya nanti akan ada aksi massa, ada demo seperti itu. Jadi mudah-mudahan mohon anak gitu, mohon anakku jangan kemana-mana, kalau bisa setelah bermain pulang, seperti itu. Karena pada saat kejadian itu terlalu banyak aksi massa yang berdatangan ke tempatnya Pak Sahroni, ternyata dia ikut-ikutan. Walaupun sebelumnya kami pun warga sekitar juga sempat melihat gitu, maksudnya bahasa sekarang tuh kepo Mas, maksudnya mau tahu sih ada apa sih kejadian seperti itu. Saya pun ke sana, saya ketemu anak saya dan saya suruh pulang. Ternyata memang anakku sama teman-temannya nggak pulang ke rumah, tapi mungkin main di sekitaran situ, seperti itu. Nah, pada saat kejadian, kebetulan saya juga memang karena udah terlalu rame, jadi saya juga pulang gitu. Karena udah menjelang sore, saya pulang duluan, tapi ternyata anak saya yang nomor 2 ini kok belum pulang. Udah hampir 5:30 karena menjelang sholat, bapaknya pasti marah kalau udah sore, menjelang sholat maghrib gitu, kok belum pulang, dan memang kan harus sholat di masjid, seperti itu. Nah, kita tunggu. Iya, kebetulan aku tunggu, terus ada tetangga yang info, Tan, kayaknya anaknya Tante menemukan jam gitu. Tadinya juga belum tahu Mas Imron itu jam mahal dengan merek dan harga segitu. Seperti itu. Bu Yani, ini kan ada beberapa versi gitu ya. Ada yang bilang putra Ibu menemukannya di rumah Sahroni, tapi ada juga yang bilang sebenarnya jam itu jatuh kemudian diambil begitu. Kalau pengakuan dari putra Bu Yani seperti apa, Bu? Iya, jadi setelah mau maghrib itu, setelah saya tanya, Kak, kakak menemukan apa?
coba tolong cerita gitu kan, coba tolong cerita. Tapi selepas itu sebelumnya aku suruh dia karena mandi karena mau maghrib kan, aku suruh dia sholat maghrib dulu apa. Setelah itu baru aku suruh dia cerita bagaimana kronologi kejadiannya. Ceritanya dia ya Mas, maksudnya anak remaja pada Baik. umumnya dia cerita, Bun, saya kesana sama teman-teman lagi main apa setelah main bola gitu kan. Hanya asasnya memang ikut-ikutan gitu, ngelihat keramaian yang banyak, pengen tahu seperti apa, seperti pada umumnya anak-anak. Jadi pada saat itu dia cerita, karena yang bisa dilihat dari video juga yang beredar, Baik. banyak sekali warga kita akhirnya yang datang demo dan akhirnya terjadi penjarahan. Itu yang kita nggak habis pikir juga pada saat itu akhirnya terjadi penjarahan dan banyak sekali beberapa masa juga bisa dilihat dari video yang beredar ya Mas Imron itu ngambil barangnya Pak Sahroni itu bukan satu atau dua barang saja gitu yang Baik. mereka dapat bisa mereka ambil seperti itu kan. Nah kebetulan itu dia cerita waktu itu Bun ada cowok gitu bapak-bapak atau apa saya lupa juga dia cerita maksudnya dia bilang kronologinya kalau saya dia ngambil beberapa barang dan itu barang itu terjatuh dan dia ambil aja. Waktu itu dia menemukan tasbih dan jam tangan itu. Dan dia juga nggak akan tahu kalau ternyata beritanya dia itu akan viral kemana-mana dan sampai seheboh ini seperti itu. Ya Bu Karena Yuni, ada hingga akhirnya dikembalikan itu setelah berapa lama Bu, dan alasannya apa sih Bu hingga akhirnya memutuskan untuk mengembalikan jam tersebut? setelah saya tahu anak saya menemukan jam itu, saya dapat notifikasi dari teman-teman kalau anak saya viral. Hmm. Nah, sebelum orang-orang mungkin berprasangka karena viral nih dan akan dikembalikan, tidak sebelumnya Mas. Memang Baik. sebelum viral itu saya konfirmasi RT, saya minta koordinasi juga sama RW, saya mau mengembalikan. Akhirnya viral dan saya tahu ternyata harga jam itu fantastis sekali gitu. Dan itu kita juga sempat kaget, sempat shock gitu kan. 1 kali 24 jam itu ada di rumah kita pun kita nggak bisa tidur gitu. Iya. Karena kita ternyata itu bukan barang hak milik kita gitu kan, itu hak milik orang gitu. Jadi saya dijembatani juga sama Pak RT, Pak RW saya kebetulan bisa ketemu Pak Lurah, Pak Camat dan dijembatani tolong dijembatani Bapak perangkatnya jadi biar warganya bisa ketemu Pak Imamuddin, kerabatnya Pak Sahroni. Alhamdulillah ketemu Pak Imamuddin, silaturahmi ke rumah, alhamdulillah. Pada saat itu mungkin videonya sudah beredar di mana-mana. Jadi saya mengembalikan, saya juga minta maaf Pak Imamuddin, maaf sebelumnya. Karena anak saya hanya asasnya ikut-ikutan gitu, anak umur 14 tahun yang memang dia juga nggak nyangka gitu di notice ada bikin vlog gitu temennya atau teman-temannya mungkin saya juga nggak gitu kenal buat lucu-lucuan, buat seseruan, ternyata itu dinotis oleh semua orang. Jam tangan itu ternyata harganya miliaran seperti berita yang beredar. Baik, berarti dari pengakuan putra Bu Yani sebenarnya ada orang lain yang membawa beberapa barang, kemudian jam tersebut jatuh dan ditemukan oleh putra Bu Yani, begitu ya. Bu Yani, terima kasih banyak atas informasi yang Anda bagikan di program Kompas siang hari ini. Terima kasih Ibu Andriani Juwita. Selamat siang. Selamat siang Mas Imam.